Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Diva Adistiawan dengan nomor NIM 2102014282, absen 21 dari kelas 4C Manajemen Pagi Universitas Hindu Indonesia. Dalam video kali ini, saya mengangkat judul pengaruh adanya motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, latar belakang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi perlu memiliki karyawan yang berkinerja tinggi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam mencapai tujuan ini, motivasi kerja dan gaya kepemimpinan yang efektif memiliki peran penting. Motivasi kerja yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan terhadap kinerja mereka. Sementara gaya kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan membentuk lingkungan kerja yang produktif. Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk mencoba melakukan penelitian pada LPD Yabakung dengan mengambil judul pengaruh adanya motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana motivasi kerja dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan di LPD Yabakung, serta memberikan rekomendasi bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di LPD Bakung? Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan di LPD Bakung dan apakah motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap karyawan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kombinasi gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di LPD Bakung? Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya berharap dapat fokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di LPD Bakung. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui apakah ada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di LPD Bakung. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan di LPD Bakung dan apakah motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kombinasi gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di LPD Bakung. Masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Motivasi kerja, pengertiannya. Menurut Durjaya 2021 menyatakan bahwa motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau atau rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian, kemampuan, keterampilan, dan tenaga waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menuaikan kewajiban dalam rangkaian pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan. Menurut Duyanti, Herianda, dan Susila pada tahun 2019 mengatakan bahwa motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Adapun jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan pada 2018. Yang pertama yaitu motivasi positif atau insentif positif, yang dimana motivasi ini memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berpartisipasi baik. Yang kedua, motivasi negatif atau insentif negatif, yang dimana motivasi ini memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang bekerja kurang baik atau prestasinya rendah. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Gibson, Ivancic, dan Donnelly pada Fainton 2021 menyebutkan bahwa ada 3 kelompok variabel sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan potensi individu dalam organisasi, yaitu yang pertama, variabel individu meliputi kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis atau umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Yang kedua, variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Yang ketiga, variabel psikologis meliputi mental, intelektual, perspeksi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Selanjutnya ada indikator motivasi. Menurut Maslow dalam Rifan 2012 ada 5,
indikator dalam motivasi. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, kebutuhan minum, perlindungan, fisik, seksual sebagai kebutuhan terendah. Yang kedua, rasa aman. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, kepemilikan sosial, kebutuhan merasa memiliki, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, berfasilitas, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yang keempat, menghargai diri, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. Yang kelima, aktualisasi diri, kebutuhan untuk menggunakan kemampuan skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan mengumpulkan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan. Pengertian. Gaya kepemimpinan adalah pola atau tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahan agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya, sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku-perilaku pengikutnya. Pemilihan gaya kepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi eksternal yang tepat dapat mengarahkan pencapaian tujuan organisasi. Aspek gaya kepemimpinan. Menurut Alvin 2016, ada 5 aspek dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama, mempunyai kecerdasan yang cukup. Yang kedua, mempunyai emosi yang stabil. Yang ketiga, mempunyai kepandaian dalam menghadapi masalah. Yang keempat, mempunyai keahlian untuk mengorganisasi. Yang kelima, mempunyai keterapan manajemen. Jenis-jenis gaya kepemimpinan. Menurut Fathals Rifai 2018, ada 3 jenis gaya kepemimpinan yang mempengaruhi bawahan agar sasaran perusahaan dapat tercapai. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pembangunan struktur, sehingga yang paling diuntungkan dalam organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini ada kerjasama antara atasan dengan bawahan. Kepemimpinan demokratis, bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Yang terakhir, gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, dan impian pasif. Indikator gaya kepemimpinan. Dimensi dan indikator yang digunakan mengacu pada teori jalur tujuan, Path Goal Theory, dari Robert House atau Robbins de Coulter pada tahun 2016, yaitu deskriptif dengan ukuran. Pemimpin harus memberitahu apa yang harus dikerjakan. Bimbingan khusus, mentaati peraturan, jadwal yang spesifik. Yang kedua, sportif dengan ukuran. Perhatikan terhadap kebutuhan, iklim kerja yang baik. Yang ketiga, partisipasif dengan ukuran. Konsumeratif pengambilan keputusan, mempertimbangkan ide dan saran bawahan, dan memberikan kebebasan berpendapat. Yang keempat, berorientasi prestasi dengan ukuran, menetapkan sasaran menantang, dan pimpinan yang luar biasa. Berikutnya ada kinerja karyawan. Pengertian kinerja. Menurut Aziz dan Fauzah pada tahun 2018 menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Faris, Irnawati, dan Fahmi pada tahun 2020 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Masram dalam Syiar Finat pada tahun 2022. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif, tetapi apabila akibat-akibat yang tidak
dicari kegiatan menilai yang penting dan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektivitas dimanakan tidak efisien. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada otoritas atau wewenang, adalah sifat dari suatu komunikasi atau pemerintah dalam suatu organisasi formal dimiliki oleh seorang anggota organisasi kepada anggota lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja dengan kontribusinya. Yang terakhir, inisiatif berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merancangkan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Indikator kinerja karyawan menurut Sastro Hardoyo dalam Jafar 2021. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, hasil kerja. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, ketaatan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, prakarsa. Yang kedelapan, kepemimpinan. Selanjutnya masuk ke hubungan antara variabel. Hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. Dengan diberikannya motivasi, pegawai akan memunculkan semangat dalam bekerja sehingga setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. Penjelasan tersebut sependapat dengan hasil penelitian terdahulu yang dibuktikan oleh Tri Megawati dan kawan-kawan pada tahun 2020, Diva dan kawan-kawan pada tahun 2000, Mustafa dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang menyimpulkan bahwa motivasi memiliki signifikasi pengaruh yang tinggi dengan nilai yang positif pada kinerja. Yang kedua, hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan merupakan sebuah perilaku yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Jika karyawan merasa kepuasan mereka akan berdampak positif terhadap produktivitas, artinya karyawan akan bekerja dengan semaksimal mungkin, menggunakan waktu untuk bekerja dengan baik. Kinerja karyawan akan suatu dengan harapan, waktu yang dihabiskan dengan kepentingan perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang terbaik, menurut Sutat pada tahun 2022. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Bagan dapat dilihat pada gambar di belakang saya dengan keterangan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan motivasi X2 terhadap kinerja karyawan Y secara parsial maupun secara simulatif. Dengan rumusan hipotesis, H1 terdapat pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh signifikasi antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. H3, terdapat pengaruh signifikasi antara motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di LPD Bakung, tepatnya di Banjar Bakung, Desa Langlingkah, Kecamatan Slamet Barat, Kabupaten Tabanan, Bali. Lokasi ini dipilih sebagai penelitian karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan bahwa LPD Bakung dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu organisasi yang banyak melibatkan sumber daya manusia. Terjadinya mekanisme melibatkan pegawai dengan pegawai, pegawai dengan pemimpin organisasi, dan antara pegawai dengan lain. Dalam mekanisme tersebut, masalah pengaruh adanya motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terdapat kinerja karyawan sangat menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Objek penelitian pada peneliti kali ini yaitu para karyawan di LPD Desa Adat Bakung. Identifikasi variabel. Variabel bebas. Variabel bebas. Independent variabel merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya variabel terkait atau variabel dependent. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah motivasi kerja dan gaya kepemimpinan. Variabel terkait dependent variabel merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah kinerja karyawan. Sumber data. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber daya atau diamati dan dicatat pertama kalinya yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebabkan kepada kuesioner yaitu para karyawan LPD Bakung. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang berupa buku, catatan, atau arsip
baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah karyawan yang bekerja di LPD Bakung. Selanjutnya, populasi, sampel, dan metode penentuan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para karyawan LPD Bakung yang berjumlah 30 karyawan. Pada penelitian ini mengambil seluruh populasi sudah dikriteriakan sehingga dalam penelitian ini sampel tidak digunakan. Mengingat populasi dalam penelitian ini hanya 30 orang, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Sehingga metode penelitian sampel dapat dalam penelitian ini merupakan penelitian populasi atau sensus. Sekian video pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata ataupun yang disengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.